Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, tepatnya itu pada pertemuan yang kedua. Nah, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai, berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pertemuan hari ini, kita masuk ke materi. Nah, saya mau absen dulu ya. Saya mau absen dulu untuk mengecek kehadiran pada hari ini. Oke, hadir semua ya pada pertemuan kali ini. Oke, ini pertemuan kita yang kedua. Nah, sebelum kita masuk ke materi, adakah yang bisa mereview materi yang saya sampaikan atau yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Nah, biar materi yang saya sampaikan hari ini itu relate sama materi yang sebelumnya. Jadi kita review dulu nih, apa itu farmakologi. Kebetulan kita pada hari ini kan materi farmakologi ya. Nah, apa itu farmakologi? Nah, pada hari ini kita mempelajari terkait farmakokinetika dan farmakodinamika. Nah, farmakokinetika dan farmakodinamika ini terbagi menjadi dua pertemuan. Jadi untuk hari ini kita cukup mempelajari materi terkait farmakokinetika. Nah, namun sebelum masuk ke materi farmakokinetika, saya mau review dulu nih pertemuan kita yang sebelumnya. Itu terkait dasar-dasar farmakologi. Nah, ada yang tahu farmakologi itu apa? Mempelajari tentang apa sih farmakologi? Kenapa sih kita harus mempelajari farmakologi? Nah, apa hubungannya farmakologi dan farmakokinetika? Oke, kita review sekilas apa itu farmakologi. Nah, farmakologi itu adalah ilmu atau rumpun ilmu kesehatan yang mempelajari tentang obat-obatan, entah itu dari bahan aktifnya dan bagaimana obat itu bisa memberikan efek terhadap tubuh kita. Itu yang kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke farmakokinetika, nah di samping slide yang samping sebelah kiri ini adalah rute pemberian. Nah, rute pemberian ini sudah kita pelajari di materi sistem pengantaran obat pada semester 3. Nah, kita udah semester 4 ya sekarang. Semester 3. Nah, saya mau review dulu nih, adakah yang masih ingat terkait rute pemberian? Nah, karena materi kita hari ini itu terkait dengan farmakokinetika yang mana dasarnya adalah rute pemberian obat. Yang pertama kita lihat dulu ada rute pemberian sublingual. Nah, sublingual itu rute pemberian melalui apa? Di mana? Untuk penyakit apa? Ada yang bisa menjawab? Ada yang sudah mengetahui? Sublingual. Sublingual itu adalah rute pemberian di bawah lidah atau di bawah lidah ataupun di antara pipi dan gusi. Nah, rute obat melalui rute sublingual ini untuk obat-obat apa? Untuk obat penyakit apa? Untuk obat-obat yang penyakit jantung biasanya. Kenapa ada rute sublingual? Karena di bawah lidah ataupun di antara pipi dan gusi itu ada pembuluh darah yang langsung ke jantung, sehingga biasanya kan orang-orang sakit jantung itu orang-orang pasien jantung atau kardiovaskular itu biasanya itu membutuhkan pertolongan cepat. Jadi dengan adanya rute pemberian sublingual maupun bukal itu dapat membantu memberikan efek tercepat pada pasien jantung. Itu rute pemberian sublingual. Nah, kemudian ada inhalasi. Nah, siapa di sini yang pernah atau punya riwayat ataupun keluarganya riwayat asma? Nah, biasanya orang-orang yang dengan gangguan sistem pernafasan itu biasanya memerlukan obat dengan rute pemberian secara inhalasi atau inhaler. Nah, inhalasi ini banyak. Ada yang uap, ada yang langsung ke hidung, ada yang melalui mulut. Namun tujuannya sama, dia melalui sistem pernafasan. Kemudian yang paling sering ataupun paling banyak digunakan pada orang-orang itu apa? Rute pemberian melalui oral, yang melalui mulut. Nah, yang melalui mulut inilah yang akan kita pelajari di farmakokinetik atau farmakokinetika. Nanti kita lihat dulu rute pemberiannya. Kemudian ada transdermal patch. Transdermal patch itu biasanya kalau kalian lihat orang-orang yang di ICU, itu tuh banyak stempel-stempel di sini. Nah, itu namanya transdermal
patch. Nah, kemudian ada rektal. Rektal di mana? Ada yang pernah menggunakan rute pemberian atau menggunakan obat dengan rute pemberian rektal? Nah, iya, itu melalui anus dan dubur, anus atau dubur ya. Nah, kemudian ada parenteral. Nah, parenteral ini juga sering digunakan ya, tapi tidak bisa digunakan dengan sendiri. Nah, kalau rute parenteral ini membutuhkan bantuan dari tenaga kesehatan lainnya. Parenteral itu gimana? Intravena. Intravena artinya apa? Di bawah pembuluh, di dalam pembuluh vena. Kemudian intramuskular. Intramuskular mana? Di otot-otot. Di otot-otot di mana? Di bahu, di paha, ataupun di perut. Kemudian ada subkutan. Subkutan itu di bawah kulit. Nah, kemudian yang terakhir ada apa? Ada topikal. Topikal itu rute pemberian yang gimana? Topikal itu rute pemberian dengan di luar tubuh yang tidak masuk ke dalam sistemik tubuh ya. Kayak apa? Kayak salep, krim. Nah, itu melalui topikal. Oke, sampai sini untuk pengantar atau untuk review sebelum kita masuk ke farmakokinetik, materi farmakokinetik. Apakah sudah paham terkait rute-rute pemberian ataukah ada yang ingin bertanya terkait rute pemberian sebelum kita next? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya anggap sudah paham semua ya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang belum paham, boleh bertanya ya, boleh cut aja. Oke, kita masuk ke farmakokinetik untuk hari ini. Nah, farmakokinetik itu adalah sebuah interaksi. Nah, obat itu kan bisa berinteraksi ya. Pasti orang-orang di luar sana tuh nanya, kenapa sih obat itu ketika kita meminum obat, kenapa sih obat itu dapat mempengaruhi fisiologis tubuh kita? Kita minum obat, kan orang-orang taunya kita minum obat pakai air kemudian sembuh. Enggak. Nah, sedangkan kita sebagai farmasis, kita tuh butuh tahu, kita harus tahu kenapa obat itu bisa memberikan efek, kenapa sih obat itu bisa merubah fisiologis tubuh kita yang tadinya sakit menjadi tidak sakit lagi. Nah, itu yang dikatakan interaksi obat dengan tubuh. Nah, interaksi obat dengan tubuh itu ada dua, ada farmakokinetik dan ada farmakodinamik. Nah, farmakokinetika itu adalah nasib obat di dalam tubuh. Jadi kalau nasib obat di dalam tubuh berarti bagaimana tubuh kita mengolah obat tersebut. Nah, kan kita pertama yang kita lakukan terhadap obat itu kita makan kan ya. Nah, kita makan. Nah, itu adalah kemudian setelah kita makan, gimana sih nasib obat itu di dalam tubuh kita? Nah, itu yang akan kita pelajari untuk pertemuan hari ini, interaksi obat dengan tubuh, tapi yang bagian farmakokinetikanya. Kemudian ada farmakodinamikanya, itu adalah sambungan atau lanjutan dari fase farmakokinetik, yaitu efek obat terhadap tubuh. Nah, jadi setelah obat itu diolah oleh tubuh, nah si obat itu akan baru bisa memberikan efek setelah tubuh kita mengolahnya. Oke, kita next ya biar gampang. Nah, ini ada peta konsep nasib obat di dalam tubuh. Nah, di sini ada tablet dengan zat aktif. Jadi, seperti yang kita ketahui di mata kuliah teknologi farmasi ya, tablet itu di dalam sebuah tablet itu kan ada zat aktif dan ada zat tambahannya, ya kan? Jadi tablet itu nggak bisa tuh dia dicetak kemudian hanya dengan zat aktif, harus ada zat tambahannya. Misalnya parastamol kan 500 mg. Mungkin udah familiar ya dengan parastamol. Parastamol berapa? 500 mg. Coba kalau kita timbang itu pasti parastamol itu lebih dari 500 mg. Kenapa? Karena 500 mg itu adalah zat aktif parastamol saja. Tapi untuk membuat parastamol itu menjadi satu tablet itu nggak cukup dengan parastamol aja, harus ada zat bahan pengikat, bahan pengisi, pengempa dan sebagainya. Nah, jadi tablet yang memiliki zat aktif misalnya parastamol itu ketika masuk ke dalam tubuh itu akan mengalami pemecahan. Nah, pemecahan ini berada di fase biofarmasi ataupun perubahan. Nah, di sini peta konsep obat di dalam tubuh itu ada 3. Oke, fase yang pertama itu adalah fase biofarmasi, itu perubahan dari luar tubuh, dari obat itu di luar tubuh masuk ke dalam tubuh kita. Oke, kemudian fase yang kedua itu adalah fase farmakokinetika. Apa itu fase farmakokinetika? Itu adalah nasib obat di dalam tubuh. Jadi tubuh nih tersangkanya yang akan mengolah obat. Nah, kemudian ada fase farmakodinamika, itu adalah efek
obat terhadap tubuh. Nah, ini kebalikannya. Jadi kan kalau yang farmakokinetik itu nasib obat, jadi obat nih yang akan diolah oleh tubuh. Nah, sedangkan farmakodinamik tubuh yang mendapatkan efek oleh obat. Oke ya. Nah, kemudian kita kembali ke fase biofarmasi. Biofarmasi itu kan perubahan ya. Jadi tablet yang utuh kemudian kita konsumsi, nah sampailah dia di dalam tubuh. Nah, sampai di dalam tubuh akan mengalami pemecahan menjadi granul. Granul serbuk kan tablet, jadi serbuk atau granul itu menjadi pecah, menjadilah serbuk. Nah, serbuk itu si zat aktif tadi terlepaslah dari zat tambahannya. Jadi kan si paracetamol itu terurai. Nah, ketika bertemu cairan tubuh kita, oke? Kemudian zat aktif terlepas dan larut. Nah, kemudian barulah obat ready untuk direabsorpsi atau diserap ya. Nah, obat ini ready untuk diserap. Nah, kemudian ini ada resorpsi, di sini penyerapan, kemudian didistribusi, di metabolisme dan di ekskresi. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Kemudian diserap. Nah, setelah diserap, penyerapannya di mana? Itu sudah kita pelajari di sudah kita pelajari di sistem pengantaran obat. Tempat penyerapan obat itu 80%-nya di lambung, di usus, dan kemudian sisanya di lambung. Oke. Nah, setelah diserap didistribusikan, disebarkan kemana? Ke seluruh peredaran darah. Oke. Nah, kemudian setelah didistribusi di metabolisme. Nah, metabolisme inilah, di proses metabolisme inilah yang butuh ya, ada hubungannya dengan farmakodinamik. Oke. Nah, di metabolisme ini terjadi proses pemisahan metabolit. Nah, jadi kan setelah didistribusi, kemudian di metabolisme. Di metabolisme di mana? Tempat metabolisme di mana? Tempat metabolisme itu di hati. Oke ya. Nah, apa yang terjadi di metabolisme? Nah, di metabolisme ini adalah tempat berubahnya si metabolit ini menjadi apa? Nah, di proses metabolisme ini merubah metabolit tadi menjadi dua bagian, menjadi aktif atau bebas dan menjadi inaktif. Oke? Nah, kalau misalnya aktif itu tuh, kalau inaktif dia langsung ke ekskresi. Ekskresi itu apa? Proses filtrasi di ginjal, pembuangan zat-zat sisa metabolit yang tidak dibutuhkan oleh tubuh lagi. Oke ya, di metabolisme inilah proses pemisahannya, yang mana obat yang akan memberikan efek dan yang mana obat yang tidak bisa memberikan efek tadi. Oke. Nah, di metabolisme ini menjadi inaktif dan bebas. Bebas ini aktif ya. Nah, bebas apa? Bebas perikatan. Oke. Nah, kemudian setelah di metabolisme masuk yang tidak berguna atau sisa metabolit tadi langsung diekskresi atau dibuang ke tubuh, dibuang dari dalam tubuh. Kemana? Keluar tubuh melalui apa? Yang memfiltrasinya ginjal, tapi yang keluarnya bisa melalui feses, urin, keringat, air mata, bahkan saliva. Penting dia keluar dari dalam tubuh kita, tapi yang mengolahnya adalah organ ginjal. Nah, kalau metabolisme itu terjadi di hati, sedangkan ekskresi terjadi di ginjal. Oke, itu yang nggak aktif ya, itu yang inaktif ya. Nah, yang bebas atau yang aktif ini kemana? Nah, inilah yang metabolit aktif lah yang akan berikatan dengan reseptor. Di mana? Di fase farmakodinamik. Oke ya, di fase farmakodinamik. Nah, apakah pertanyaannya, apakah obat itu langsung langsung bisa memberikan efek setelah masuk ke fase farmakodinamik? Nggak bisa ya. Nah, jadi lihat, obat tersedia untuk bekerja, kemudian terjadilah interaksi dengan reseptor di tempat kerja, barulah terjadi
efek di sini ya. Oke, sampai sini paham? Fase farmakodinamik. Jadi sisa hasil metabolisme tadi yang bebas itu akan masuk ke fase farmakodinamik. Nah, apakah sampai farmakodinamik dia langsung? Enggak ya. Di fase farmakodinamik dia harus berikatan dulu dengan reseptor, barulah obat ini dapat memberikan efek atau merubah fisiologis tubuh kita. Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Oke, kita next ya. Nah, ini sama. Sini ada tablet ataupun kapsul disintegrasi atau dihancurkan dengan sehingga menjadi granul ataupun agregat. Kemudian partikel halus pun halus tadi dapat diagregasi, didisolusi. Nah, menjadilah didisolusi ini pelarutan ya. Kemudian obat larut dalam tubuh dapat diolah secara in vitro maupun in vivo, barulah ready untuk diserap. Oke, nah ini ada beberapa fase. Peta konsep farmakologi ini masih sambungannya. Ada fase 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita lihat dulu fase 1-nya. Fase 1 itu ada bentuk sediaan, lepas, sama halnya ya dengan bagian yang pertama. Bentuk sediaan, lepas, senyawa aktif, kemudian senyawa aktif itu larut dalam tubuh, terdistribusi molekulnya. Nah, dia di fase 2 itu terjadilah absorpsi. Nah, absorpsi itu kan tadi saya jelaskan, absorpsi itu ada yang di lambung, ada yang usus. Nah, itu tergantung pH-nya. Oke, tergantung pH-nya. Nah, kita lihat di fase 2. Gimana pH-nya? Berapa pH lambung? Berapa pH usus? Nah, kita lihat disesuaikan dengan sifat fisikokimia dari obat tersebut. Nah, kemudian ada ketersediaan biologi. Barulah masuk ke fase ke-3. Ketersediaan biologi untuk apa? Untuk diserap, untuk didistribusi. Setelah diserap barulah didistribusikan. Oke, didistribusikan di mana tadi? Didistribusikan ke seluruh tubuh, di metabolisme di hati, dan di ekskresi di ginjal. Nah, setelah diekskresi dan sisa metabolit yang aktif tadi atau yang bebas itu yang akan berinteraksi dengan reseptor di fase farmakodinamik, itu fase 4. Nah, kemudian terjadilah rangsangan, masuk ke fase 5, terjadilah respon ataupun efek. Oke, ada pertanyaan? Oke. Next ya. Nah, ini sama hubungan antara dosis dan efek. Dosis obat yang diberikan dilakukan penyerapan, kemudian ada konsentrasi obat dalam sirkulasi sistemik, terjadilah distribusi obat di jaringan distribusi. Nah, sama ini ada farmakokinetik dan farmakodinamik. Jadi intinya farmakokinetik itu proses pengolahan obat di dalam tubuh, kemudian farmakodinamik adalah efek obat terhadap tubuh. Oke, kinetika ya, atau interaksi obat dengan tubuh. Oke, sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Nah, jadi next week baru kita spesifikkan ke farmakokinetika dan farmakodinamika. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, kalau tidak ada, saya mau memberikan mungkin umur kita lumayan ya, jaraknya nggak terlalu gimana-gimana, masih seumuran lah ya. Nah, saya mau ngasih di sini kan kalian tujuannya apa? Mau lulus kan ya? Pasti ada yang berambisi mau lulus cum laude lah, jadi lulusan terbaik dan sebagainya. Nah, tapi kalau menurut saya seandainya pun kita nggak bisa jadi lulusan terbaik, kita nggak bisa cum laude. Jadi kalau kamu nggak bisa jadi lulusan terbaik, jadilah lulusan tercepat. Nah, kalau misalnya kamu nggak bisa jadi lulusan tercepat, luluslah tepat waktu. Oke ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan belajar terkait spesifik farmakokinetik dan farmakodinamik. Jadi tolong pahami ya, biar kita nyambung. Presentasi minggu depan bernyambung, kalian udah ada. Jadi saya ngasih tahu istilah A, B, C, D, jadi kalian udah paham. Oke ya, baiklah, enough for today. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.